Audio Jungle. Halo teman-teman, kembali lagi di Manhwa TV. Kali ini Mimin ketemu komik baru yang sepertinya agak seru karena jika dilihat dari awal ceritanya agak mirip dengan spiritual pet zombie. Adapun judul cerita ini adalah Global Beast Tamer, I Can See the Fat Evolution. Untuk sinopsis teman-teman bisa baca di deskripsi video dan semoga ceritanya sesuai ekspektasi. Tanpa berlama-lama kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai di sekolah menengah Beast Taming. Seorang guru saat ini memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dengan ujian Beast Tamer yang sudah hampir tiba, waktunya kurang dari seminggu lagi, dan besok adalah hari untuk penilaian kualifikasi Beastmaster. Semua orang harus sudah membuat kontrak dengan Beast pertamanya masing-masing. Guru juga menekankan untuk tidak lupa istirahat hari ini dan persiapkan sebaik mungkin. Guru juga meminta mereka untuk berusaha agar mendapatkan hasil yang bagus. Dengan ini, guru pun membubarkan kelasnya. Kemudian para siswa pun mulai mengaku gugup untuk penilaian kualifikasi Beastmaster yang sudah hampir tiba ini. Dengan kekuatan mereka yang sekarang menjadi murid Beastmaster saja sudah sulit. Jika membahas soal Akademi Beastmaster lanjutan, sejujurnya mereka mending tidak usah memikirkannya. Kemudian seorang siswa tertawa dan menyebut bahwa dirinya sebenarnya mengincar Akademi Beastmaster yang ada di kota Ningxiang. Tempat itu memang bukan Akademi Beast Tamer papan atas, tapi berdasarkan kekuatannya, dirinya bisa masuk ke akademi yang biasa-biasa saja tanpa kesulitan apapun. Sedangkan temannya mengatakan jika dirinya tidak bisa lulus Beastmaster pemula, dirinya pasti cuman bisa jadi orang biasa seumur hidupnya. Lalu seorang siswa kini sedang termenung duduk di kursinya. Menurutnya, penilaian kualifikasi Beastmaster akan segera dimulai. Namun apa hubungannya hal ini dengan dirinya, yang hanya seorang penjelajah waktu? Seminggu yang lalu dirinya melewati ruang dan waktu untuk masuk ke tubuh ini. Lewat ingatan yang ada di tubuh ini, dirinya juga jadi yakin soal dunia ini. Ratusan tahun yang lalu saat malapetaka berlangsung, monster ganas yang jumlahnya sudah tidak bisa dihitung lagi muncul dari pecahan dimensional, memburu dan membunuh umat manusia, memberikan penderitaan pada semua orang. Seumat manusia pun memberikan perlawanan di pertengahan peperangan brutal. Umat manusia secara perlahan mengetahui cara untuk menjinakkan dan mengendalikan monster ganas untuk bertarung. Profesi Beastmaster kemudian terlahir di dunia ini, menginjakkan kakinya langsung ke dunia. Di era sekarang ini, seorang Beastmaster telah menjadi simbol dari status dan pangkat. Anggap saja di saat seseorang menjadi seorang Beastmaster, mereka pasti akan memasuki kelas elit di dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi para anak muda di dunia ini, mimpi terbesar mereka adalah dengan menjadi seorang Spirit Master yang kuat. Di dunia ini, semua orang yang berusia 18 tahun atau lebih bisa membuat kontrak dengan monster pertamanya. Semakin besar kekuatan jiwa seseorang, semakin tinggi batas kekuatan monster yang bisa diberikan kontrak. Namun ini semua tidak ada hubungannya dengan dirinya. Karena sebelum dirinya merasuki tubuh ini, pemilik tubuh yang asli sudah membuat kontrak dengan monster pertamanya. Monster kecil yang sama sekali tidak berbahaya bagi hewan maupun manusia dan cuma berlagak imut. Monster ini bukan cuma tidak berbahaya, dia juga tidak bisa berevolusi. Siswa ini pun bertanya-tanya apa mungkin mulai dari sekarang dirinya cuma hidup sebagai orang biasa dan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Siswa ini pun mengeluh dengan kondisinya.
Orang lain yang datang ke masa lalu biasanya memiliki keberuntungan yang luar biasa atau mereka sangat kuat sampai-sampai bisa menghancurkan dunia. Namun bisa-bisanya dirinya malah berakhir seperti ini. Kemudian di saat siswa ini masih melamun, seorang siswa lain datang dan menyebut siswa ini dengan nama Lindsay. Siswa ini pun meminta Lindsay untuk tidak khawatir. Tidak apa-apa kalau Lindsay gagal menjadi seorang Beastmaster. Lindsay bisa melamar jadi seorang pekerja pabrik. Lindsay tidak perlu mengambil resiko kalau memilih menjadi seorang pekerja pabrik. Teman-temannya pun seketika tertawa dan membenarkan hal itu. Tidak apa-apa kalau Lindsay gagal menjadi seorang Beastmaster. Hal terburuk yang bisa Lindsay lakukan dengan bola salju kecilnya itu adalah menjual es krim di pintu masuk pasar. Dan jika tidak, menjual air mineral juga bisa. Lindsay pun sangat kesal dan menatap mereka dengan tajam. Lalu di saat yang sama, Lindsay mendapatkan sebuah notifikasi yang mengatakan bahwa pengisian sistem telah selesai, memulai aktivasi, dan sistem telah aktif. Notifikasi selanjutnya pun menyebut aktivasi berhasil. Sistem pencapaian telah berhasil dijalankan. Lindsay pun sangat kaget mengetahui hal ini. Lindsay pun menyebut ini sebuah keberuntungan. Dirinya sudah lama datang ke dunia ini, tapi sistemnya baru muncul sekarang karena pengisiannya telah selesai. Lindsay pun sangat bersemangat karena suara sistemnya sangat bagus. Dengan ini, keberuntungannya telah tiba. Dan terlihat dari jendela statistik dari Lindsay, adapun nama dari binatang peliharaannya adalah Little Snowball. Lalu jendela status juga menyebut bahwa poin pencapaian dan item bonus akan diberikan sebagai hadiah penyelesaian misi. Poin pencapaian bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan hewan peliharaan, membuka skill, memperkuat atribut Beastmaster, dan sebagainya. Lindsay pun tidak menyangka ada poin pencapaian juga. Lalu status dari Little Snowball juga terlihat, dan diketahui bahwa levelnya saat ini adalah rank 1 tahap 1, tingkat pertumbuhan 23,48%. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Cold Air Breath. Skill ini dapat ditingkatkan melalui pertarungan atau dengan memakai item yang penuh dengan energi. Saat pertumbuhan mencapai 100%, evolusi akan terjadi. Setelah evolusi, tingkat kekuatan binatang peliharaan akan meningkat. Lindsay pun bertanya-tanya mengenai evolusi ini. Bukankah Little Snowball tidak bisa berevolusi? Namun setelah diperiksa rute evolusi dari Little Snowball, ternyata ada dua jalur. Pertama, rute evolusi opsional. Rute Giant, metode evolusi yang meningkatkan kemampuan pertarungan jarak dekat, berfokus pada peningkatan kemampuan fisik dan kekuatan, melemahkan kemampuan dalam mengendalikan elemen ice. Wujud evolusi selanjutnya adalah Snow Monster yang bisa berevolusi hingga ranking S. Lalu rute kedua yaitu rute Queen, metode evolusi yang meningkatkan kemampuan pengendalian es, berfokus pada peningkatan kemampuan sihir, melemahkan kemampuan pertarungan jarak dekat. Wujud evolusi selanjutnya adalah Ice Crystal Spirit yang bisa berevolusi hingga ranking. Lindsay pun sangat kaget mengetahuinya, padahal jelas-jelas Little Snowball tidak bisa berevolusi. Lindsay pun menduga bahwa ini adalah rute evolusi yang tersembunyi. Jika kondisinya demikian, berarti dirinya tidak perlu berjualan es krim. Dirinya bisa menjadi seorang Beastmaster. Dan Lindsay pun sudah memutuskan ke arah mana rute evolusi yang diambil, yaitu rute Queen. Adapun syarat evolusi adalah tingkat pertumbuhan 100%, memerlukan 20 buah low level Ice Element Essence dan 1 Spirit Jade. Lalu Lindsay pun akan mencoba menggunakan poin pencapaian untuk meningkatkan Little Snowball. Lindsay pun seketika menyelesaikan misi-misi dasar dalam Beastmaster sehingga misinya selesai. Dan seketika hasil poin dari misi digunakan. Dan seketika Little Snowball mengalami pertumbuhan dengan level naik menjadi rank 1 tahap 2. Dan tingkat pertumbuhan menjadi 100%. Dengan menghabiskan 77 poin dan poin yang tersisa adalah 23 poin. Lalu Lindsay pun bertanya-tanya mengapa efek berkilaunya cuma terjadi sebentar. Ini mengecewakan. Lalu Lindsay pun sadar bahwa dirinya masih harus mempersiapkan Ice Element Essence dan Spirit Jade untuk bisa berevolusi. 20 Ice Element Essence dan Spirit Jade, kebanyakan orang tidak akan pernah menduga kalau Little Snowball membutuhkan resep ini untuk bisa berevolusi. Dan item ini harganya tidak murah.
Dengan ini, Lindsay pun akan mengambil uangnya lebih dulu, lalu pergi ke toko binatang peliharaan untuk membeli item yang diperlukan. Lalu teman-teman yang melihat Lindsay beranjak pergi pun tertawa dan menyebut bahwa Lindsay sudah bersiap membawa Little Snowball untuk menjual es krim. Lindsay pun meminta kepada Little Snowball untuk tidak memperdulikan mereka. Penilaian kualifikasi Beastmaster yang diadakan besok dirinya percayakan kepada Little Snowball. Mendengar kata-kata Lindsay barusan membuat mereka sangat marah dan menyebut Lindsay sebagai sampah serta bertanya, "Lindsay bilang apa tadi?" Lindsay pun hanya tersenyum melihatnya. Dalam pikiran Lindsay, keluarga Jiang adalah keluarga terbesar kedua di kota Jiangning. Dirinya belum bisa bertarung melawannya. Lindsay pun mengatakan bahwa mereka akan mengetahui siapa sampah sebenarnya di hasil ujian akhir Beastmaster. Seketika kata-kata Lindsay barusan ditertawakan oleh mereka. Mereka menyebut bahwa Lindsay dan monster kecilnya tidak bisa berevolusi sedang membual. Jika dirinya menjadi Lindsay, dirinya tidak akan datang ke penilaian kualifikasi Beastmaster besok, karena Lindsay mustahil bisa lulus. Lalu di saat yang sama seorang gadis menatap Lindsay dan dia adalah Guan Ning. Guan Ning pun menegur Jiang Hao yang ngata-ngatain Lindsay secara berlebihan. Jiang Hao pun tidak menyangka Guan Ning akan ikut campur. Jiang Hao menyebut bahwa dirinya tidak berlebihan. Dirinya cuma ketakutan melawan sampah ini. Lalu teman Jiang Hao pun merasa tidak mengerti mengapa Guan Ning sangat menyukai sampah ini. Guan Ning seharusnya mengikuti Jiang Hao saja. Lindsay pun seketika berbalik pergi dan meminta Guan Ning untuk melupakan mereka. Tidak ada gunanya bertengkar melawan mereka. Saat waktunya tiba, mereka pasti akan sadar dan dirinya akan pergi ke toko binatang peliharaan terlebih dahulu. Guan Ning bisa pulang duluan. Guan Ning pun mengerti. Kemudian saat Lindsay hendak berjalan masuk ke rumahnya, Lindsay pun bertanya-tanya mengapa harga itemnya sangat mahal. Item itu sudah menghabiskan semua tabungannya. Lalu tiba-tiba Lindsay dipanggil oleh Guan Ning. Guan Ning pun sudah menunggu lama kepulangan Lindsay. Ibunya menyuruh dirinya untuk mengajak Lindsay makan malam di rumahnya. Lindsay pun mengerti dan dirinya akan datang. Lalu Guan Ning juga dengan malu-malu mengatakan bahwa untuk penilaian kualifikasi Beastmaster besok, apakah Lindsay mau pergi bersama dirinya? Lindsay pun mengiyakan hal itu. Dirinya juga mau ikut penilaian kualifikasi besok. Guan Ning pun seketika senang mendengarnya. Guan Ning pun meminta Lindsay untuk memastikan si Jiang Hao dan antek-anteknya menjadi malu besok. Lindsay pun mengerti dan meminta Guan Ning untuk mempercayakan hal itu kepadanya. Guan Ning pun mengerti dan dirinya akan pulang lebih dulu. Setelahnya, Lindsay pun masuk ke dalam rumah. Lindsay pun masih memikirkan soal low level Ice Element Essence dan Spirit Jet yang mahal. Dan saat Little Snow naik level nanti, ongkosnya pasti semakin mahal. Namun Lindsay tidak ingin terlalu memikirkannya dan segera meminta Little Snowball memakan Ice Element Essence dan Spirit Jet. Dengan ini, Little Snowball akan berevolusi. Namun tak berselang lama, Little Snowball menunjukkan reaksi dan seketika tubuhnya bercahaya. Lindsay pun kaget melihatnya dan perlahan, cahaya itu semakin membesar. Dan di saat yang sama, tubuh Little Snowball pun mengalami perubahan. Dan perlahan wujudnya berubah menjadi seorang anak kecil. Dan diketahui dari jendela status Little Snowball telah menjadi Ice Crystal Spirit dengan level rank 2 tahap 2, tingkat pertumbuhan 0%. Skill yang dimilikinya adalah Icicle dan Extreme Cold Domain. Dan terlihat untuk evolusi selanjutnya, Ice Crystal Spirit akan menjadi Snow Maiden. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah tingkat pertumbuhan 100%, 20 Intermediate Ice Element Essence, dan Heart of Ice and Snow. Lindsay pun sangat bersemangat melihat evolusinya berhasil dilakukan. Lindsay sendiri tidak menyangka dia benar-benar meningkat sebanyak 1 level penuh. Saat ini, seorang siswa sekolah menengah atas di sekolah menengah Pinghai nomor 1, sekolah menengah pertama. Kekuatan rata-rata binatang peliharaan berada di antara tahap ketiga dan tahap kelima dari ranking 1. Tanpa diduga, miliknya telah menjadi rank 2 secara langsung. Selain itu, Ice Crystal Spirit sangat dingin. Mendekatinya saja sudah membuat dirinya merasa sangat kedinginan. Tampaknya kekuatannya telah meningkat lebih dari yang Lindsay bayangkan.
Kemudian sebuah jendela notifikasi muncul yang mengatakan bahwa evolusi pertama tercapai. Lindsay mendapatkan 100 achievement point dan satu buah strength crystal. Menurut Lindsay, jika bukan karena sistem yang menunjukkan bahan untuk evolusi binatang peliharaannya, tidak ada yang akan memberi makan hewan peliharaan yang begitu lemah dengan bahan-bahan ini. Dan ini adalah taruhan yang tepat. Lindsay pun seketika menekan layar notifikasinya dan menerima hadiahnya dan segera mengekstraknya dan mendapatkan sebuah spirit crystal dan strength crystal. Spirit crystal dapat meningkatkan kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritual menentukan jumlah dan tingkat hewan peliharaan yang dikontrak. Strength crystal secara langsung meningkatkan kebugaran fisik miliknya. Itu semua sangat penting. Tanpa pikir panjang, Lindsay pun segera mengkonsumsi strength crystal. Dan tak perlu waktu lama, Lindsay pun merasakan perubahan di tubuhnya. Dan diketahui status Lindsay saat ini mengalami peningkatan dari poin fisik meningkat dari 1 menjadi 2. Spirit meningkat dari 0,8 menjadi 1,8. Spirit power dari 80 menjadi 180. Dalam pikiran Lindsay, Lindsay tak lagi merasakan dingin. Dan dirinya merasakan sebuah arus kekuatan yang kuat keluar dari dalam dirinya. Meskipun tak perlu beradaptasi secara pribadi dalam pertempuran, akan selalu baik untuk memiliki fisik yang kuat. Jika terjadi bahaya, kemampuan untuk bertahan hidup dapat sangat meningkat. Melihat semua pencapaian ini, Lindsay pun memutuskan untuk menggunakan semua achievement point hingga level Ice Crystal Spirit meningkat dari tingkat pertumbuhan menjadi 100% dan hal itu terus bertambah. Levelnya menjadi rank 2 tahap 4 dengan tingkat pertumbuhan 24%. Dengan ini, asosiasi tingkat lanjut besok pasti akan menjadi kejutan selama evaluasi. Lalu keesokan harinya sesuai janji, Lindsay berangkat bersama dengan Guanning. Guanning pun bertanya apakah Lindsay sudah siap. Lindsay pun mengiyakan hal itu, dirinya juga perlu mendapatkan kualifikasi Beastmaster hari ini. Guanning pun menyebut bahwa itu sangat bagus. Lindsay tiba-tiba menjadi lebih termotivasi. Jika itu Lindsay sebelumnya, Lindsay tak akan pernah berpartisipasi. Lindsay pun menyebut bahwa orang akan selalu berubah dengan senyumnya. Di sisi lain, orang-orang yang melihat mereka pun menyebut bahwa itu adalah Guanning, seorang siswa berbakat di kelas 3 Pinghai nomor 1, sekolah menengah pertama. Wanita itu pun bertanya mengapa Guanning selalu bersama pecundang itu. Wanita satunya pun mengatakan bahwa alasannya tidak ada yang tahu. Dirinya dengar bahwa Zhou Hong dari nomor 1 sekolah menengah pertama menyatakan cintanya pada Guanning kemarin. Namun nyatanya cinta itu ditolak. Wanita ini pun bertanya-tanya mengapa mereka semua menyukai Guanning. Apa yang bagus tentang Guanning? Temannya pun seketika memintanya untuk mengecilkan suaranya. Namun Lindsay sendiri mendengar semuanya. Dalam pikiran Lindsay, Guanning adalah sepupunya. Dia juga seorang jenius dari Pinghai nomor 1 sekolah menengah pertama. Dan punya banyak orang yang kagum dan iri. Tapi Guanning tak tampak peduli tentang orang lain. Lalu Guanning pun bertanya apakah Lindsay benar-benar berencana untuk menggunakan Little Snowball untuk berpartisipasi dalam penilaian kualifikasi. Lindsay pun mengiyakan hal itu dan meminta Guanning untuk tidak meremehkan Little Snowball. Guanning pun tertawa dan merangkul Lindsay. Dan jika mereka berdua berhasil hari ini, maka mereka akan merayakannya. Ada sebuah toko yang sudah lama selalu ingin dirinya datangi. Lalu di saat yang sama, tiba-tiba seorang wanita berteriak kepada Guanning dan memintanya untuk berhenti. Wanita itu pun mengadu kepada kakaknya. Guanning adalah orang yang mencuri pacarnya. Guanning pun seketika menatap dengan tajam kepada wanita itu dan bertanya siapakah dia dan siapa pacarnya. Wanita itu pun menyebut bahwa pacarnya adalah Zhou Hong. Mendengar hal ini, Guanning pun ingat bahwa itu adalah si pembuat onar Zhou Hong. Guanning pun meminta maaf, dirinya tak tertarik padanya. Zhou Hong menyatakan perasaannya padanya dan dirinya menolaknya. Wanita itu pun menyebut bahwa Guanning berbohong. Guanning pasti telah menggodanya duluan. Lalu Guanning pun tidak tertarik dengan hal ini dan segera mengajak Lindsay untuk pergi. Dirinya tak ingin menjelaskan terlalu banyak pada mereka. Dirinya dan Lindsay punya banyak hal yang lebih penting untuk dilakukan. Namun tiba-tiba kakak dari wanita itu memegang pundak Guanning dan menyebut bahwa Guanning sama sekali tidak menganggap dirinya serius. Apakah dirinya sudah memberi Guanning izin untuk pergi?
Karena Guaning berurusan dengan adiknya, jangan salahkan dirinya menjadi kasar. Guaning pun menatap pria itu dengan tajam dan memintanya untuk melepaskan tangannya. Tatapan ini pun membuat pria itu kaget dan seketika mengayunkan tinjunya. Dengan ini, biarkan dirinya memberi Guaning sedikit rasa sakit dari kekuatannya. Namun tiba-tiba pukulan itu ditahan oleh Linze. Guaning pun kaget melihat Linze menahan pukulan itu. Wanita itu pun meminta kakaknya untuk berhenti bermain-main. Semuanya tahu siapa Linze yang tak berguna itu. Pria itu pun bertanya apakah Linze ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan Tuan Putri. Mengapa Linze tak pikirkan dirinya terlebih dahulu? Linze pun hanya diam dan secara tiba-tiba menendang pria itu hingga membuatnya terbang. Dan ini membuat si wanita kaget. Linze pun perlahan mendekati pria itu dan menyebut bahwa dirinya adalah kakaknya Guaning. Jika si pria perlu sesuatu, maka tanyakan saja pada dirinya. Si pria pun kaget dan tidak menyangka hal ini. Di sisi lain, Guaning pun tidak menyangka Linze sangat hebat dalam bertarung. Sedangkan Linze sendiri tidak menduga bahwa kekuatannya akan sangat hebat setelah dirinya meningkatkan fisiknya. Lalu si pria pun bangkit kembali dan mengatakan bahwa Linze sengaja mencari mati. Maka jangan salahkan dirinya. Si pria pun seketika memanggil hewan peliharaannya. Dan ternyata itu adalah Ghost Wolf Beast Devil dengan level rank 2 tahap 1. Dan untuk episode selanjutnya, kita tunggu komiknya update kembali. Kemungkinan 2 minggu untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.